Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arifa Pranoto. Kali ini saya akan sedikit memberikan koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensial. Nah, apakah pembelajaran diferensial itu kemudian bagaimana aplikasinya di dalam sekolah, ya, terutama di sekolah saya. Itu pembelajaran berdasarkan adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap hari. Jadi setiap individu yang ada di kelas itu punya kebutuhan yang beraneka ragam, punya minat dan bakat yang bermacam-macam, sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti bahwa kita harus mengajar misalkan 32 siswa itu dengan cara yang berbeda-beda. Bukan seperti itu. Nah, bukan pula pembelajaran itu harus memperbanyak soal-soal, kemudian memberikan soal yang lebih banyak daripada murid yang punya kemampuan yang lebih atau punya kemampuan yang lebih pintar daripada yang lainnya. Akan tetapi pembelajaran diferensial ini adalah memberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap siswa. Nah, perlakuan ini bisa disesuaikan dengan minat, kemudian profil maupun kebutuhan siswa, ya. Dan berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang masuk akal. Artinya masuk akal di sini adalah guru menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Entah itu gaya belajar, entah itu kecepatan belajar dia atau pola pikir dia, maupun dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya tersebut bisa dikatakan sebagai pendukung dari pembelajaran yang akan dicapai oleh guru. Lah, bagaimana cara-caranya kita untuk menciptakan pembelajaran diferensial di kelas? Yang pertama adalah kita harus melihat lingkungan belajar mereka. Yaitu kita harus mengundang murid untuk belajar, kemudian bekerja kelas, dan mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum di sini harus jelas, ya, tujuan pembelajaran yang diberikan untuk dilaksanakan secara jelas. Yang ketiga adalah penilaian berkelanjutan. Nah, penilaian berkelanjutan ini guru mengendaknya menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif, ya. Kemudian dapat ditentukan bagaimana siswa ini bisa mencapai lebih cepat atau tertinggal atau mungkin gaya belajar sedang dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah respon kita sebagai guru, bagaimana menanggapi hasilnya. Jadi, ketika hasilnya sesuai dengan diinginkan, berarti kita sudah baik mengajarnya. Namun kalau respon atau hasil yang belum kita inginkan, sesuai yang kita inginkan, maka perlu kita mengadakan evaluasi atau refleksi. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas yang positif, ya. Artinya kita menciptakan prosedur, menciptakan rutinitas yang baik, metode pembelajaran yang baik, kemudian keaktifan dalam kelas juga tercapai, ya. Dan yang terakhir bisa saja kelas itu berjalan secara aktif dan efektif. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Ya, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar mereka dan memberikan stimulus atau memberikan cara-cara bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dalam bukunya itu Cultivated Illusion of Mixed Ability, kalau tidak salah, ya, bukunya di Classroom, ya, instruksi pembelajaran diferensial di kelas, ya, kekuatan atau pencampuran mix, itu artinya adalah keragaman kekuatan di kelas. Nah, kebutuhan siswa itu dapat dikategorikan menjadi tiga.
Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness, kemudian yang kedua adalah minat murid, kemudian yang terakhir adalah profil belajar murid. Nah, untuk kesiapan belajar atau readiness ya, ini merupakan suatu kapasitas ya, mempelajari materi baru. Jadi di sini siswa ini bagaimana dilihat dari persiapannya di saat dia akan mengikuti pembelajaran. Nah, apakah murid ini sudah siap dalam pembelajaran dan membawa mereka keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, baik itu sarana prasarana, kemudian dukungan juga dari orang tua, karena kita sekarang adalah kondisinya adalah pembelajaran daring atau online ya, karena COVID-19. Nah, mereka diharapkan bisa tetap menguasai dari materi. Nah, banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar dari murid ya menurut Tomlinson. Nah, kita tahu bahwasanya analoginya adalah suatu equalizer. Jadi, ketika kita akan membentuk siswa sesuai apa yang kita inginkan, maka kita bisa mengatur irama atau dalam hal ini adalah equalizer. Kita menginginkan bass yang tinggi, kita menginginkan treble yang rendah atau sedang dan sebagainya. Kita mengaturnya sesuai dengan equalizer. Jadi proses dalam pembelajaran itu yang mengatur adalah guru. Apa yang akan kita butuhkan, apa yang menjadi tujuan akhir kita di pembelajaran, maka analoginya adalah equalizer menurut Tomlinson. Kemudian dari tujuan Tomlinson menganalogikan sebagai equalizer itu ada maksudnya. Nah, artinya di sini adalah bagaimana kita bisa mengantarkan murid kita dari hal-hal yang bersifat mendasar menuju hal-hal yang bersifat transformatif, kemudian hal-hal yang konkret ya, bisa menjadi atau hal yang abstrak, kemudian dari hal yang sederhana menjadi hal yang kompleks dan terstruktur ya, dari yang terstruktur menjadi open ended dan yang terakhir bisa hal-hal yang tergantung atau dependent menjadi hal-hal yang mandiri, independen. Jadi kebergantungan itu bisa siswa itu bisa tidak bergantung kepada yang lain, bisa mandiri. Yang lambat menjadi cepat. Itulah analogi dari equalizer menurut Tomlinson. Yang kedua adalah minat murid. Nah, minat di sini bisa diartikan adalah keinginan yang ada dalam murid bagaimana mengikuti suatu pembelajaran. Nah, kita tahu bahwasannya kita seorang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri-sendiri. Ya, seorang dewasa punya minat sendiri, murid juga punya minat sendiri. Nah, menurut Tomlinson, dalam mengidentifikasi minat murid itu ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana murid itu bisa menyadari bahwa ada kecocokan ya antara sekolah yang diinginkan dengan belajar mereka atau kecepatan belajar mereka. Yang kedua adalah menunjukkan keterhubungan ya antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan ya untuk mempelajari ide, keterampilan yang kurang familiar ya yang baru bagi mereka. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan motivasi ya murid untuk belajar. Inilah motivasi ini sangat penting sekali. Kalau sudah punya minat, punya niat, maka dia akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, profil ini bisa berkaitan dengan banyak hal seperti bahasa, budaya, kesehatan, kemudian agama, suku, dan sebagainya. Ini yang berhubungan dengan profil belajar murid. Bisa jadi dengan lingkungan dia yang ada di rumah, atau lingkungan dia yang ada di sekolah, dan seterusnya. Nah, menurut Tomlinson, ada banyak faktor sekali yang dapat mempengaruhi pembelajaran ya seseorang ya yang diantaranya adalah yang pertama lingkungan ya misalkan suhu kemudian aktivitas belajar tingkat kebisingan jumlah cairan dan sebagainya. Suhu di sini akan mempengaruhi orang yang ketika musim penghujan dengan musim kemarau minatnya atau profil belajarnya juga akan berbeda ya. Dia mungkin senang ketika kemarau, dia senang belajar di bawah pohon. Ketika musim penghujan dia mungkin senang
ketika belajar malam hari sambil menikmati cuaca dan sebagainya. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Nah, pengaruh budaya ini bisa budaya di sekitar mereka, misalkan ada misalkan temannya yang santai, kemudian ada yang ekspresif ya, ada yang mungkin pendiam dan sebagainya. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai pengaruh budaya, budaya keseharian. Yang ketiga adalah visual, ya, belajar dengan melihat, dengan menggunakan indera penglihatan. Misalkan dia pakai diagram atau PowerPoint, ya, kemudian catatan kecil, grafik dan seterusnya. Ada juga yang auditori. Auditori ini bisa dikatakan sebagai mendengar, belajar dengan mendengar. Kuliah, kemudian membaca dengan keras, ya, dengan mendengarkan musik dan sebagainya. Ini adalah prinsip-prinsip atau jenis-jenis dari gaya belajar, ya. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Nah, kinestetik itu dia belajar sambil melakukan sesuatu dengan bergerak, ya, meregangkan tubuh, ya. Dia seperti kalau bisa dikatakan dalam tanda kutip adalah hiperaktif, ya. Dia bisa kemana kemari, dia menempelkan di dinding, kemudian dia memberikan suatu pendapatnya dengan gerak dan sebagainya. Itu gaya belajar kinestetik. Nah, dari paparan di atas, dari ketiga hal tersebut, nah, ada suatu simpulan bahwasanya seorang guru, ya, kita harus memperhatikan kebutuhan belajar murid. Nah, agar suasana belajar atau hamal, tentunya pembelajaran ini hal yang menjadi kebutuhan murid, ya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian untuk diferensiasi ini bisa kita melakukan ada 3 hal, yaitu yang pertama diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, atau diferensi produk. Nah, konten ini biasanya berhubungan dengan isi. Misalkan ada tingkat kemampuan siswa berbeda-beda, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu dan sebagainya. Kemudian untuk proses. Nah, proses ini adalah dalam pembelajaran. Kita lakukan dalam pembelajaran seperti yang tadi dalam prosesnya kalau ada anak yang auditori, kinestetik, ya, dan seterusnya, visual dan sebagainya, maka kita harus memberikan perlakuan yang berbeda, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka agar pembelajaran berjalan dengan baik. Dan yang terakhir produk. Nah, produk yang dihasilkan misalkan dalam pembelajaran dia ingin membuat mind mapping, membuat peta konsep, membuat PPT, atau membuat grafik, infografis, dan sebagainya. Itu sesuai dengan diferensiasi berdasarkan. Kemudian jika dikaitkan dengan tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di sini bisa saya ambil suatu simpulan bahwasanya satu hal yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada anak. Dalam hal ini adalah memberikan kemerdekaan kepada anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, kalau dalam ini adalah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga kita menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian kalau juga dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, ya, jadi modul 1.2, nah, di sini sangat kentara sekali bahwasanya di sini guru bisa mengembangkan nilainya, yaitu misalkan kolaboratif, kemudian komunikatif, pasti kan dengan siswa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pemimpin pelajaran. Jadi menjadi pemimpin pelajaran ini adalah bagaimana caranya memberikan suatu penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini bagaimana guru itu bisa bertindak sebagai seseorang yang kreatif, inovatif di kelas, memperhatikan kebutuhan siswa dalam pembelajaran, sehingga harapannya nanti ketika ada siswa yang punya kemampuan yang lebih, dia bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Begitu pula untuk anak-anak yang tidak atau punya kemampuan yang di bawah rata-rata dari yang lain juga tercapai tujuannya, karena kita sudah mengolah mereka dengan kebutuhan-kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan visi guru penggerak, jelas sekali di sini bahwasanya visi guru penggerak di sini adalah bisa menggerakkan seluruh elemen, utamanya murid. Jadi bisa memberikan bagaimana caranya pembelajaran yang baik di kelas dengan memperhatikan kebutuhan siswa, ya. Kemudian
bisa menginspirasi guru-guru yang lain agar bisa juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Nah, yang berikutnya adalah jika dengan modul 1T4 dengan budaya positif. Nah, jika ini diterapkan di kelas, saya yakin pasti sekali bahwasanya pembelajaran ini akan bagus di kelas, ya, akan menimbulkan budaya-budaya positif yang lain, bahkan yang baru di kelas, ya, kesepakatan belajar, kemudian tata krama, moral dan sebagainya, karakter, sehingga budaya positif ini akan selalu berkembang, ya, antara anak yang dikelompokkan dengan yang sama tujuannya, ya, mungkin sesama anak-anak auditori, maka dia akan di sini ada interaksi sesama anak-anak auditori sehingga mereka akan merasa lebih nyaman, lebih enjoy dalam pembelajaran. Nah, untuk yang mode kedua ini memang sangat, menurut saya sangat cocok sekali karena jika melihat judulnya adalah praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Lah, pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar berpihak kepada murid, yang menunjukkan bahwasanya semua kebutuhan murid diakomodasi oleh guru, ya. Guru melakukan diagnosis awal, ya, apa-apa saja yang perlu dibutuhkan ke dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru bisa mengetahui bahwasanya si anak memang kemampuannya seperti ini. Si B, anak B juga mempunyai kemampuan yang lebih, sehingga kita mengetahui kemampuan anak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, dan kita sebagai guru memberikan kemerdekaan, menghamba kepada mereka, sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Demikian penjelasan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kaitannya dengan modul-modul yang lain, ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan tetap semangat di dalam pandemi ini. Kita harus jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Kepada anak-anakku di mana saja berada, baik yang di rumah maupun yang nanti bisa menyaksikan video ini, mudah-mudahan kalian juga tetap sehat dan semangat belajar meskipun dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.